Ya cuman akhir-akhir ini sih aku kebanyakan mikirin kamu sih. Jadi agak-agak pusing. Kadang aku tidur susah gitu mikirin Apa kamu sih? terus gitu. Iya beneran. Ih, ngeles aja terus. Yaudah deh. Jadi gak mau cerita nih sama aku. Lo emang beneran itu kok. Maunya apa? Mau cerita yang apa? Yaudah, kalau gitu harus janji sama aku. Nanti pas pulang gak boleh bengong, gak boleh. Raf, aku tuh gak mau nyusahin kamu. Siapa yang bilang nyusahin? Ya kan sekarang kamu lagi mikirin papi kamu lagi sakit. Jadi ya udah kamu gak usah mikirin aku bisa kok tangannya ini semua. Boy, masa kamu gak mau terima bantuan aku sih? Udah pokoknya aku tetap mau ngebantuin kamu nanti dari uang tabungan aku. Gak usah, Ref. Ini kan tanggung jawab aku. Jadi gitu. Kamu gak mau terima uang dari aku? Gak mau terima bantuan aku? Aku kan ngelakuin ini karena aku sayang sama kamu. Ya bukan itu, Ref. Cuman kan aku tuh gak mau nyusahin kamu. Ini tanggung jawab aku, jadi mendingan aku aja yang nanggung semuanya. Kamu gak usah mikirin itu. Sekarang kan papi kamu lagi sakit. Boy, kamu sama papi aku adalah orang yang paling penting bagi aku. Apapun masalah yang terjadi sama kamu, kesusahan apapun itu, aku mau kamu juga bisa ngandalin aku. Aku mau aku bisa selalu ada buat kamu. Jadi kamu mau kan terima bantuan aku? Oke, karena kamu diam, aku anggap kamu bilang oke. Pokoknya kamu harus bilang sama aku ya kalau uangnya kurang. Makasih ya, Bolot. Bolotnya gitu banget. Kenapa? Masalah? Oh ya Boy, kalau aku boleh tahu, sebenarnya kenapa sih kamu bisa sampai nabrak anak kecil itu? Ada masalah apa? Ya, aku sih gak ngebut ya. Aku tuh larinya cuman 40 km per jam kali ya. Cuman tiba-tiba anak itu nyebrang. Dan emang salah aku juga sih. Aku tuh kurang waspada. Boy yang aku kenal sih gak mungkin kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang kamu pikirin atau mungkin kamu lagi ngelamun. Makanya kamu bisa gak sigap. Kalau gue bilang enggak, berarti gue bohong dong. Boy, kamu kok diem aja sih? Kenapa? Waktu kamu lagi nyetir tuh kamu ngelamunin apa? Gue juga gak mungkin bilang sama Reva kalau gue lagi mikir masalah gue sama Adriana. Mikirin gimana caranya gue kasih tahu ke dia kalau Adriana itu adalah mantan gue. Atau mungkin ini momen yang tepat kali ya buat gue jujur ke Reva. Tapi kalau gue bilang sekarang, gue nambahin pikiran Reva dong. Dia kan lagi pusing mikirin papinya. Boy, kamu diem aja sih dari tadi.
Ngelamunin apa? Kasih tahu ke aku kalau ada masalah. Kamu pasti lagi mikirin sesuatu kan? Kepo ya. Ya udah mendingan sekarang kita pulang aja. Kasihin papi kamu tuh kelamaan ditinggal sama kamu. Tapi kamu harus janji sama aku. Pas pulang, gak boleh ngelamun. Apalagi sampai kejadian kayak ini. Oke. Yaudah yuk. Iya udah. Ayo dong. Nih, pengen banget ditemenin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy. Gimana urusannya? Udah beres? Silakan duduk. Gimana urusannya? Udah beres? Udah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan? Alhamdulillah bisa om. Soalnya ibu si anak itu pengen menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan om. Alhamdulillah kalau memang begitu ya. Terus keadaan anak itu sendiri gimana? Keadaannya udah mulai membaik kok, Pi. Kata dokter sih palingan nanti dirawat dokter dikit udah sembuh. Kayaknya ada yang mereka berdua sembunyikan dari aku. Reva, apa memang diperlukan tindakan? Enggak kok, Pi, enggak. Semuanya masih bisa diatasin, tapi tenang aja. Boy, kalau kamu butuh bantuan, ngomong sama Om. Om pasti akan bantu semasa Om masih bisa. Ya, misalnya kamu perlu bantuan buat pengobatan atau operasi atau tindakan atau apapun. Bilang sama Om. Kalau kamu ada masalah, kamu jangan pendam sendiri. Kamu bagi sama Om. Om pasti akan bantu kamu. Ya om, makasih ya om ya. Kalau gitu saya pamit om, soalnya nggak bisa lama-lama. Nah, yaudah, hati-hati ya. Reva, antar ya. Assalamualaikum om. Waalaikumsalam. Ya. Bentar ya, Pi. Ya. Boy. Kamu kenapa sih? Masih kepikiran ya soal anak tadi? Dari tadi kayaknya diam, dikit-dikit diam. Sebenarnya sih aku lagi mikirin papi kamu. Papi aku? Iya. Ya aku terharu aja. Papi kamu tuh bener-bener berubah 180 derajat dari yang dulu. Iya, aku juga seneng ngeliat papi kayak gitu sekarang, Boy. Dan semoga aja mama kamu juga nanti bisa berubah lebih baik lagi sama aku. Apalagi bentar lagi kan papi mau ceraiin Adriana. Karena itu kita harus dukung usaha papi supaya papi benar-benar pisah dari Adriana. Terus kita semua bisa gitu deh. Apa gitu deh? Maksudnya bisa jadi lebih akrab, lebih baik gitu. Asal kamu tahu ya boy sayang, kalau aku diceraiin sama papinya Reva dan aku gak bisa sama kamu, itu gak masalah buat aku. Kalau aku harus menjadi janda, itu artinya kamu gak boleh sama Reva juga. Dengan cara aku kasih tahu ke papinya Reva ataupun Reva kalau aku ini adalah mantan pacar kamu, aku yakin sekali kalau mereka itu pasti sangat ilfeel sekali sama kamu boy. Ilfeel sekali. Oke boy sayang, kamu siap-siap deh. Bye boy sayang. Boy, tuh kan, ini kamu bengong lagi. Ini pasti bukan gara-gara mikirin papi aku. Tapi ada hal lain kan yang kamu lagi pikirin. Ayo jujur sama aku. Pasti hal ini juga yang bikin kamu tadi sampai meleng nabrak anak kecil itu. Ini kan lagi puasa. Jadi, diam itu lebih baik daripada kita ngomong yang nggak penting. Ya, diem sih emang bagus. Tapi untuk kasus kali ini tuh beda, Boy. Kalau misalnya kamu diem terus, nanti kamu sendiri yang kepikiran, stres. Mendingan kamu cerita sama aku dong. Nggak ada sih. Ya cuman akhir-akhir ini sih aku kebanyakan mikirin kamu sih. Jadi agak-agak pusing. Kadang aku tidur susah gitu mikirin kamu sih? terus gitu. Iya beneran.
ngeles aja terus. Yaudah deh. Jadi gak mau cerita nih sama aku. Lo emang beneran itu kok? Maunya apa? Mau cerita yang apa? Yaudah, kalau gitu harus janji sama aku. Nanti pas pulang gak boleh bengong, gak boleh